Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Victoria dari jurusan PSI. Rumah saya ada di Surabaya. Terima kasih. Oke, dari VIP. Ya, sama-sama. Baik, lanjut. Adinda Tasya. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Adinda Tasya Maria dari Sastra Indonesia. Saya asli Madiun, tapi sekarang sedang tinggal di Surabaya. Terima kasih. Oke, baik Adinda. Aditya Juniarta, silakan. Selamat sore Ibu, salam kenal. Ya. Saya Aditya Juniarta dari S1 Ilmu Hukum, Ketintang Ibu. Rumah saya ada di Surabaya Barat. Oke. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Bentar saya tak pindah. Bentar ya. Karena beberapa file ada di sini. Tadi sudah Adinda, ya Alif Amelia, silakan. Hadir ya Alif Amelia. Halo, ya, boleh. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Boleh, perkenalkan nama saya Alif Amelia Rosanti dari Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Rumah saya ada di Surabaya. Oke. Berarti dari Fakultas Ekonomi. Iya. Baik. Oh ya, perkenalannya nanti ditambah ya. Gelombang KKN-nya gelombang keberapa, begitu ya? Gelombang ke-11 kah, gelombang ke-21 kah, gitu ya. Oke, terima kasih. Andika Wisnu, silakan. Ya, kenalkan, nama saya Andika Wisnu. Saya dari jurusan Teknik Elektro. Ya. Saya dari KKN Surabaya 11. Oke. Sebelumnya saya mau tanya, untuk KKN yang 47, penanggung jawabnya siapa? KKN yang 2 penanggung jawabnya siapa dan KKN yang kelompok 11 penanggung jawabnya siapa? Apakah sudah dibuat penanggung jawab? Untuk KKN kelompok 2 penanggung jawabnya saya, Bu, ketuanya. Mas Abdurrahman, baik. Kalau yang kelompok 11 dan 47 apakah sudah dibentuk? Mohon maaf Bu, untuk kelompok 47 penanggung jawabnya saya, Intan. Oke, Mbak Intan di 47. Baik, sekarang yang 11. Yang penanggung jawab nomor kelompok 2, kelompok 11 sudah, 47 sudah. Penanggung jawab dari kelompok 11 apakah sudah ada? Sepertinya masih belum join di Zoom, Bu, Mas ya. Tapi sudah ada ya, Mas Burhan? Sudah ada, Bu. Oke, baik. Sekarang saya minta bantuan kepada Mas Burhan untuk memimpin perkenalan teman-temannya. Sambil saya tetap mengikuti di sini.
Ini saya pimpinnya tanya rumah sama jurusan gitu ya, Bu ya? Ya, boleh. Siapa-siapa yang sudah tadi, sudah, yang belum. Kita Mungkin yang baru masuk atau baru join di Zoom meeting ini boleh memperkenalkan dirinya masing-masing. Monggo dipersilahkan. Mungkin dari Mas Fiordi. Monggo, Mas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Fiordi Mitaren Rizky, biasa dipanggil Vio. Saya kelompok 11, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke. Bisa dilanjut mungkin. Yang belum perkenalan, monggo. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Hidadika dari Pendidikan Fisika. Saya asal dari Surabaya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya. Assalamualaikum. Sebelumnya maaf kalau lagi ramai. Nama saya Azhara Sandi dari jurusan Psikologi dari kelompok KKN 11. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Desi Aristarutnasari. Saya dari jurusan Teknik Elektro. Saya kelompok KKN 47. Saya dari Surabaya. Ya, salam kenal. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovinta. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jerman, Prodi Sastra Jerman. Rumah saya di daerah Wonokromo. Saya dari kelompok 2. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, monggo. Perkenalkan, nama saya Muammar Kadafi dari jurusan Administrasi Publik. Saya Lidawetan. Ya, terima kasih Mas Muammar. Untuk selanjutnya. Nama saya Anissa. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Nama saya dari jurusan akuntansi. Rumahnya di Surabaya Barat. Iya. Sama-sama. Untuk selanjutnya, monggo. Mungkin yang baru join bisa memperkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bu Ima dan teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya Syarani Sabit dari Pendidikan Akuntansi, rumahnya di Surabaya. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ilham. Saya dari kelompok KKN 47, jurusan Pendidikan Matematika. Rumah Surabaya Putih. Terima kasih. Selanjutnya. Selamat sore. Nama saya Dimas Westiawan dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin.
Saya kelompok 11 dan menetap di Surabaya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Mas Dimas. Selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dunia Agustin dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Akuntansi dari kelompok KKN Surabaya 2. Terima kasih. Sama-sama. Monggo selanjutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Yuma dan teman-teman. Nama saya Fitriati dari kelompok 2. Saya menetap di Surabaya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmuti Arinda Tama dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelompok KKN 2. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya. Atau sudah semuakah ini? Masih. Oh, masih ada. Oh, masih ada. Ada Syafina yang belum saya dengar. Amar juga belum saya dengar. Oh, enggak Bu, saya Bu juga belum. Ya, ayo juga belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Mirfaiza dari Prodi S1 Fisika. Alamat rumah saya di Surabaya Barat. Gelombang kakaknya di gelombang 1, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Nama saya Rosari Nabila Denada dari Prodi Pendidikan Ekonomi di Surabaya Barat dari kelompok 2. Atau sudah semuakah? Masih beberapa. Mungkin yang baru masuk bisa memperkenalkan dirinya mungkin. Vindip. Sudah ya? Sudah, Ibu. Oh, tadi nggak dipanggil Vindip soalnya ya? Oke. Iya, benar, Bu. Baik, sambil saya memforward beberapa aturan pelaksanaan KKN kita kali ini ke grup yang di masing-masing kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini. Alhamdulillah kalau sudah punya masing-masing PJ, sudah punya masing-masing kelompok sudah punya masing-masing PJ-nya. Juga sudah terbentuk struktur keanggotaan kelompoknya kah, misalnya yang bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa, dokumentasi siapa, dokumentasi publikasi ya, karena nanti ada kewajiban Anda untuk setiap saat itu membuat reportase atau mengirimkan pemberitaan dan logbook istilahnya, logbook harian kegiatan pelaksanaan KKN Anda. Saya tadi menanyakan kenapa kok lokasi disebutkan. Setelah tahu bahwa alhamdulillah setelah tahu bahwa semua lokasinya ada di Surabaya, berarti memungkinkan nanti blended, artinya Anda tidak hanya full online, artinya bisa juga melakukan ini dengan offline. Saya juga sedang membimbing KKN, yang KKN itu di Trenggalek, yang pada mana beberapa mahasiswa itu ada dari NTB, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, dan mereka 100% online gitu. Karena posisinya memang terkendala seperti ini. Jadi tidak semuanya bisa blended, artinya ada yang benar-benar full luring, ada yang full daring. Dan dibagi pembagian tugas, akhirnya pembagian tugas artinya apa? Kalau yang luring ya berarti dia akan bertugas banyak untuk membuat reportase, menyiapkan materi, menyiapkan amunisi lah seperti itu, baik pamflet, flyer, dan pemberitaan, baik itu pemberitaan di lookbook KKN sendiri, itu tanggung jawab beliau. Kalau Anda dengan posisi 100% ini ada di Surabaya semuanya, berarti
aman gitu. Artinya bisa terkoordinasi dengan lebih baik. Anak datang. Terus selanjutnya yang kedua, saya mau tanya apa sudah dibentuk itu tadi? Bendaharanya siapa, kemudian ininya siapa gitu, sekretarisnya siapa begitu. Di kelompok Belum, Bu. Belum. Cuma ketua. Belum, Bu. Cuman ketua. Oke. Itu tugas selanjutnya. Kemudian selain yang pertama adalah saya meminta Anda membuat struktur kepanitiaan itu tadi dan menentukan berapa menentukan berapa anggaran untuk kas Anda. Jadi satu, strukturnya dibentuk. Dua, kasnya dibentuk. Yang ketiga, nanti saya minta mengisi formulir. Formulir itu adalah terkait pemetaan potensi masing-masing. Misalnya ada yang pinter, misalnya saya screenshot ya, misalnya. Kebetulan KKN saya yang KKN tematik yang disabilitas di apa? Jadi nanti dibuat misalnya gini. Pemetaan potensinya. Anda bisa menguasai apa saja. Misalnya saya bisa akupuntur, kemudian ini kurang detail. Ini tadi saya minta untuk lebih mendetailkan. Anda bisa menggambar. Menggambar apa? Menggambar dengan akrilik kah? Menggambar dengan apa? Abstrak, menggambar yang misalnya seni kan paham ya. Misalnya kemudian mewarnai gitu. Tujuan mewarnai itu mewarnai secara profesional kah atau mewarnai untuk anak-anak usia berapa misalnya? Kalau misalnya Anda hendak meng-hire seperti itu. Vocational skill itu dia mengajarkan keterampilan vokasional, pendampingan belajar TK sampai SD, life skill motong kuku, hand lettering, kaligrafi, membaca Al-Quran, apapun potensi Anda, nanti saya minta Anda untuk membuat pemetaan potensi individu. Pas mana dulu? Ya, bulan. Ya. Nanti itu tugas kedua ya. Yang pertama tadi saya minta Anda untuk menyusun kepanitiaan dalam kelompok Anda. Kemudian yang kedua, berapa kas yang disepakati kelompok. Yang ketiga adalah pemetaan potensi individu. Kenapa? Karena potensi individu ini nantinya untuk membreakdown untuk pembagian program kerja. Kan penyusunan program kerja itu juga melihat dari ada potensi apa saja di dalam kelompok saya ini, itu silakan nanti didetailkan. Masing-masing dari Anda nanti silakan mengisi potensinya apa, potensi saya punya potensi, misalnya saya bisa akupuntur, saya juga bisa ijama, itu silakan dituangkan. Saya juga bisa apa misalnya mengajar UMI level 1 sampai dengan 6 misalnya, itu silakan didetailkan di sana. Itu akan menjadi bekal bagi Anda untuk nanti menyusun program kerja. Termasuk misalnya sekarang dengan masa pandemi seperti ini, program kerja yang bernuansa daring itu juga tidak masalah gitu. Mengajari tutorial daring untuk misalnya 3 anak untuk menguasai Corel Draw secara profesional gitu, tidak masalah gitu. 3 siswa misalnya. Atau sekarang sedang in-nya menggambar dengan akrilik misalnya, Anda bisa mengimplementasikan itu, Anda tutorial kepada
siswa, kemudian itu online juga tidak masalah. Kalau misalnya Anda berkenan online, silakan. Anda berkenan offline, silakan. Nanti dalam program kerja kita, itu kita juga akan mencantumkan, ini program kerja yang diimplementasikan secara luringkah, yang ini daringkah, seperti itu. Ini penanggung jawab masing-masing aktivitas kegiatan ini nanti siapa, itu juga akan ada PIC-nya di masing-masing aktivitas. Begitu ya. Masalah pembekalan yang ada yang di materi-materi itu misalnya akan saya share di WhatsApp group yang di WAK yang sudah terkumpul sehingga terbentuk sehingga nanti Anda bisa membaca dan mempelajarinya. Setelah itu apabila ada pertanyaan setiap waktu boleh di-share-kan di grup itu. Jadi penugasan hari ini adalah Anda membuat struktur anggota kelompok, mendiskusikan berapa besaran anggaran yang diperlukan untuk Anda kas, kemudian nomor 3 adalah Anda membuat itu tadi seperti potensi masing-masing individu, yang mengisi adalah dirinya sendiri. Semakin detail Anda mengisi, semakin detail Anda bisa menyampaikan kompetensi Anda untuk bidang, tidak harus sesuai dengan jurusan Anda ya. Misalnya Anda jurusan kimia, tapi Anda menguasai misalnya GEPI atau menguasai kompetensi untuk misalnya untuk pencak silat misalnya, tidak masalah, itu silakan semuanya dituangkan. Karena itu nanti akan memudahkan kita menyusun proker. Itu dulu. Ada pertanyaan silahkan. Bu mau nanya. Ya silakan Mbak Agustin. Itu sisinya kepanitiaannya itu meliputi apa aja ya Bu? Yang pertama adalah intinya itu kalau misalnya dokumentasi, dan kalau misalnya setiap kegiatan itu kan perlu untuk dilakukan reportase ya. Anda perlu melakukan uploadan dokumentasi kegiatan. Itu kan juga ada kewajiban untuk publikasi. Nah, publikasi itu kan membuat berita terkait dengan apa sih pelaksanaan KKN Anda, bagaimana kegiatannya. Kalau misalnya memungkinkan Anda bisa mengupload itu tidak hanya di sosial media Anda, tapi bisa di beberapa media, misalnya di Jawa Pos, di Kumparan, misalnya entah itu di kolom pembaca tidak masalah, itu akan menjadi poin positif. Kalau misalnya Anda memiliki untuk dokumentasi publikasi, kemudian pendanaan, terus kemudian penggalangan dana, memungkinkan juga. Maksudnya penggalangan dana, apakah bisa Anda menggalang dana tidak hanya dari kas kelompok, boleh. Misalnya Anda mau melakukan pembuatan pojok perpustakaan atau perpustakaan mini di kampung ini misalnya. Tidak apa-apa, nanti membuat flyer untuk penggalangan dana. Siapa yang punya buku bekas yang layak pakai, layak baca, nanti kita akan pick up, maksudnya kita ambil di lokasi tempat Anda gitu misalnya. Untuk kegiatan kita di sini, siapa yang punya misalnya pakaian bekas misalnya, nanti akan kita salurkan ke tempat bencana banjir gitu. Galangnya dari Surabaya, nyalurkannya ke Trenggalek, ke Tulungagung yang kemarin tertimpa ini banjir, tidak masalah. Artinya aktivitasnya memungkinkan bisa dilakukan, silakan dilakukan. Tidak posisinya itu tidak hanya terpaku pada masalah blended atau luring atau daring. Mana yang bisa silakan. Kemudian saya tadi juga waktu ngobrol-ngobrol misalnya ada beberapa inspirasi ngomongin masalah Vicky siapa? Vicky Naki dan Dayana gitu. Kan ada klarifikasinya. Oh, ternyata kalaupun ternyata dapat hadiah dari Vicky Naki itu bukan karena hadiah Valentine, ternyata itu adalah endorse saja gitu. Begitu juga misalnya ngomongin tentang siapa ini mantannya Deddy Corbuzier ini? Kalina Ibu. Oh ya, Kalina sama Agnes Muhdalifah. Monica, Bu. Bukan. Kalina. Vicky itu, Bu. Vicky Prasetyo. Nah. Iya.
Ya kan dari awal kan kalau misalnya kita tahu oh iya memang sepertinya settingan dari misalnya dari awal. Kenapa ya? Karena ada nuansa pemberitaan yang memang butuh untuk apa namanya dikonsumsi masyarakat dan untuk iklan gitu. Semuanya kan barang-barangnya kan juga endorse gitu. Termasuk juga misalnya Nisa Sabian dan siapa gitu. Nggak tahu ini mau Ramadan apa karena mau ada single religi terbaru yang mau di apa namanya dipublish sehingga butuh ketenaran baru untuk kemudian menaikkan popularitas itu enggak tahu. Cuman posisinya adalah banyak berita yang sebenarnya kita perlu menyaring lebih intens gitu. Nanti bisa itu kontennya itu Anda masuk ke remaja untuk atau bahkan ke ibu-ibu ya untuk mengajarkan terkait bagaimana bagusnya memilih dan mensensor pemberitaan yang apa namanya wacana berita yang hoax dan yang bukan hoax itu melatihkan itu gitu. Kenapa? Karena sebenarnya itu bukan kondisi yang real, itu disetting. Kenapa ya? Karena butuh endorse, karena butuh pencitraan, karena butuh rating seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi sekarang Anda bisa mengedukasi masyarakat, edukasinya bukan hanya masalah dari sisi terkait dengan pengetahuan, tapi edukasi terkait dengan sikap, terkait dengan attitude, terkait dengan kemudian apa namanya membedakan mana hoax dan fakta seperti itu, mana skala prioritas. Jadi kayaknya ngurus anak dan ngurus dapur lebih penting daripada ngurusin berita. Kalau berita-berita itu ternyata ending-endingnya juga settingan misalnya dan sebagainya. Nah masalah Anda bisa membuat contoh-contoh yang terbaru dari kasus-kasus yang ada. Itu juga bisa menjadi konten yang menarik untuk apa namanya KKN Anda. Termasuk juga misalnya Anda punya potensi yang terpendam yang selama ini tidak sesuai dengan jurusan Anda, ya tidak masalah. Ini adalah waktunya turun ke masyarakat. Silahkan kita berpikir apa yang bisa kita kontribusikan ke masyarakat, dan itu bisa menjadi jariah yang meninggalkan makna yang baik dari dua sisi. Jadi tujuan KKN ini dua hal. Anda berkontribusi kepada masyarakat, dan Anda bisa belajar dari masyarakat. Jadi dua sisi ya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Silakan Mbak Rani. Jadi gini, Bu, beritanya kan masih simpang siur. Ya. Ini tuh KKN-nya sekalian sama kuliah atau bagaimana, Bu? Kalau yang di jurusan pendidikan luar biasa, karena 20 SKS nilainya, dan di jurusan ekonomi, ya di jurusan ekonomi ya, itu juga sudah terkonversi ke 20 SKS, maka di UNESA hanya 2 jurusan itu saja yang KKN sambil terimplementasi sama kuliah. Jadi kalau di 2 jurusan itu KKN-nya hampir 2 bulan lebih, bahkan sudah dimulai kemarin. Mereka sudah ke lokasi sekarang, sebagian sudah ke lokasi. Jadi kalau untuk Anda adalah paket yang masih 3 SKS. Insya Allah untuk adik kelas Anda semuanya nanti 20 SKS itu di lapangan. Ini masih proses adaptasi. Jadi nanti Anda setelah KKN bisa jadi ada internship. Kemudian misalnya yang jurusan kependidikan ada micro teaching, itu kembali lagi ke kampus. Internship-nya berarti ke lembaga misalnya. Berarti kembali lagi ke lembaga gitu. Kalau yang jurusan yang sudah terintegrasi 20 SKS, KKN-nya tidak hanya 1 bulan gitu. Nanti sampai Lebaran, sampai menjelang puasa juga masih akan ada di lapangan karena dia kuliahnya juga ada di sana. Jadi kuliahnya full, orientasinya itu full di lapangan. Gitu. Ini dalam rangka program Merdeka Belajar sih, masih beradaptasi. Jadi kalau misalnya Anda kemarin ikut PIMNAS dan lolos PIMNAS, sudah dipastikan Anda bebas skripsi seperti itu. Misalnya kemudian Anda di daerah yang terkena dampak bencana dan Anda menjadi relawan apa namanya yang mensupport kegiatan bencana itu tadi, sebenarnya memungkinkan untuk dilaporkan dan didokumentasikan dan dikonversikan ke dalam mata kuliah KKN juga bisa. Kalau ini yang beberapa angkatan ini yang kemarin mendapatkan program Hibah Bina Desa PHBD itu juga sudah saya sampaikan tidak perlu memprogram KKN karena PHBD Anda itu sudah lolos untuk
dikonversikan ke mata KKN. Jadi Mbak Rani, apakah KKN Anda terkonversi mata kuliah untuk yang kelompok ini belum? Tapi untuk di jurusan lain atau di program yang lain yang memang sudah terkonversi, maka itu bisa terkonversikan gitu. Jadi sudah ada surat keputusan rektornya untuk konversi mata kuliah. Gitu. Silakan ada pertanyaan lain? Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya Bu. Ya, boleh silakan. Untuk lokasi KKN-nya itu apakah dari kelompok ini sendiri atau bagaimana Bu? Bolehkah seumpama dulu dari lakuin KKN di tempat itu terus dilakuin lagi pada tahun ini itu boleh atau tidak Bu? Terima kasih. Terima kasih. Jadi orientasinya karena KKN karena semua lokasi Anda itu di Surabaya dan Anda nanti boleh pemetaan selain pemetaan potensi diri nanti silakan di sebelahnya itu Anda petakan desa Anda, desa lokasi desa Anda sendiri ya. Dan kalau misalnya Anda memang berpotensi mau desa Anda ditempati itu silakan dikasih tanda berkenan untuk dipertimbangkan gitu. Kalau tidak berkenan aku nggak mau di desaku wis bosen rek gitu misalnya wis pengen nong desa liyane gitu sambil ngintip kembang desa lain gitu. Terus bosan aku sama kembang desa di tempatku misalnya. Boleh, Anda nggak bersedia. Oke, aku nggak mencantumkan alamatku gitu. Bukan untuk ditutupi tidak, tapi karena aku tidak recommended untuk dilakukan di desaku gitu ya. Setelah ada misalnya satu kelompok nanti muncul ada 3 usulan gitu, usulan di desa. Nanti silakan dirundingkan dalam kelompok dan dipetakan. Kalau misalnya memang di desa Anda itu ada apa saja yang memungkinkan bisa digarap. Oh ternyata ada bank, misalnya ada bank sampah di sana, kemudian ada anjal misalnya di sana, anak jalanan di sana, terus kemudian ada ini ada itu boleh nanti diungkapkan. Eksplorasi dari desa kita sendiri. Maksudnya dari desa Anda sendiri dulu. Sebenarnya tidak harus di desa yang ada mahasiswanya tidak, tapi di desa di wilayah Surabaya saja boleh. Hanya saja memang sekarang kemarin itu instruksinya segera cepat siapa yang lebih cepat untuk menginput desa itu yang akan lebih di ACC. Harapannya satu desa tidak ditempati 2 kelompok. Jadi misalnya nanti kelompok itu misalnya silakan kalau bisa malam ini Anda berkonsolidasi menentukan desa-desa mana yang potensial, Anda silakan dikomunikasikan. Setelah itu silakan kalau sudah ketemu desa yang sudah ditetapkan menjadi pilihan bersama kelompok nanti disampaikan. Itu nanti Anda lebih diprioritaskan. Begitu ya. Jadi yang menentukan desanya siapa? Kita bersama antara mahasiswa dan DPL. Dan saya mengarahkan kalau bisa itu desa Anda kalau memang Anda berkenan. Siapa yang berkenan dan siapa yang tidak berkenan nanti boleh menuliskan di sana. Gitu. Jadi nanti setelah ketemu desanya apa dan setelah ketemu potensi masing-masing Anda apa, nanti juga akan ada survei di desa. Survei tidak harus datang, tapi survei bisa dengan wawancara dengan kepala desa. Kemudian kalau misalnya ada mahasiswa yang ada di desa itu, insya Allah akan lebih tahu potensi dan kondisi di desa masing-masing. Maka yang memungkinkan bisa dilakukan adalah nanti matching antara potensi mahasiswa dan juga terkait dengan case-case yang ada di desa yang bisa digarap oleh teman-teman ini seperti apa. Begitu ya? Ya. Terima kasih. Sama-sama, berarti tugasnya ada tambahan tugas ke-5. Menentukan desanya. Didiskusikan menentukan desa mana. Nggak harus langsung 1, boleh 3 desa, yang kemudian 3 desa itu nanti didiskusikan potensi desanya. Ya, silakan. Oh iya, topik KKN yang Anda mengambil topik KKN, kan ada 1 topik ya yang menjadi program prioritasnya. Sudah paham? Sudah membaca panduannya? Belum. Nggak apa-apa. Belum, Ibu. Ya, boleh nanti dibaca panduan-panduannya, akan saya usahakan forward ke Anda. Nanti Anda juga diminta untuk menentukan topik KKN Anda apa. Itu nanti menjadi program unggulannya dan di breakdown juga program-program pendamping utama itu apa gitu.
Misalnya topik KKN-nya misalnya literasi kah, kewirausahaan kah, atau KKN COVID kah, atau KKN tangga bencana kah, misalnya itu topik-topik utama ya. Berarti nanti misalnya topik Anda misalnya kewirausahaan, berarti program-program inti Anda terkait dengan kewirausahaan. Mengajarkan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memiliki dagangan di rumah yang memang sudah biasanya jualan untuk meng-apply ke Shopee, ke Tokopedia, ke Grab atau Gojek, diajarkan bagaimana mekanismenya, caranya, misalnya seperti itu. Itu juga bagian daripada KWU. Kemudian mengajarkan bagaimana branding melalui sosial media. Emak-emak disuruh buat Twitter, enggak apa-apa Bu, gitu. Nanti dapat pesanan dari sana, misalnya diminta buat Instagram, diminta buat ini dan itu loh Bu. Kan anaknya sudah bermain HP, daripada HP-nya dibuat chatting-chattingan ya kan, mending untuk branding barang dagangan jenengan misalnya. Itu juga bagian daripada program-program yang memungkinkan dibuat. Menginikan packagingnya. Kemudian kalau misalnya Anda ada yang dari biologi juga bisa menganalisis kandungan-kandungan produk-produk itu, misalnya dampak-dampaknya bagi kesehatan, misalnya ini ada kurkumanya, oh ini ada kalornya, itu kandungannya itu sisi positifnya dari produk ini apa, itu kemudian dicantumkan dalam kemasan dan sebagainya. Itu bagian-bagian daripada KWU, kewirausahaan. Terus nanti saya mau ada bimbel Bu, kalau sore hari atau ngajar ngaji enggak apa-apa, itu berarti program sampingan. Kalau program utamanya KWU ya berarti kegiatan-kegiatan intinya KWU, tapi ada program-program yang lain, misalnya ngajarkan anak anak-anak yang potensial itu untuk suka dia bermain-main game, itu daripada bermain game tak ajarkan desain grafis misalnya, untuk membuat gambar-gambar kartun, membuat ini yaitu bagian daripada pendidikan. Boleh dibuat program-program model begitu. Dengan membaca panduan nanti itu Anda akan terinspirasi dengan berbagai macam program. Boleh nanti silakan dipelajari terlebih dahulu dan nanti bisa bisa ditanyakan apabila ada yang belum paham. Silakan, ada lagi yang hendak ditanyakan? Bu, mau tanya Bu. Silakan. Untuk yang potensi-potensi tadi itu boleh minta word-nya Bu, supaya tahu apa aja yang bisa digolongkan. Word-nya cuman nama Anda, kemudian potensinya begitu. Boleh dari potensi, misalnya Anda bisa memasak kue apa, puding misalnya, enggak masalah, itu juga bagian daripada potensi. Saya itu kalau bikin puding enak sekali gitu misalnya. Itu juga boleh dimasukkan. Terus kemudian saya ini, kalau misalnya saya ini bisa hijamah gitu. Saya mau mengajarkan hijamah gitu. Ya enggak masalah, itu masukkan. Kemudian Anda juga bisa misalnya yang dari seni tari gitu. Saya bisa menguasai tari remo, sparkling Surabaya, saya menguasai tari misalnya, itu didetailkan. Dituliskan detail. Potensi individu yang menurut Anda bisa dan Anda pede untuk bisa mengeksplor ke anak-anak, ke orang lain gitu, atau ke masyarakat, itu tuliskan apapun, nggak masalah. Saya ini pinter speech misalnya. Kemarin di betting kontes itu saya menang. Oke, nanti Anda bisa ngajari untuk ibu-ibu yang di PKK, yang di kader gizi, untuk misalnya menjadi MC, kemudian mensosialisasikan produk-produk gizinya itu ke masyarakat dengan lebih luas. Itu nanti bisa ngelatih satu orang kader gizi misalnya, enggak masalah, untuk bagaimana public speaking misalnya. Potensi apapun itu. Potensi IT, potensi seni, potensi budaya, potensi terkait dengan misalnya Anda potensi terkait dengan naturalistic science ya, misalnya saya ini pintar menanam, jadi saya paham dengan beberapa macam jenis toga, dan di rumah saya itu misalnya banyak sekali, misalnya Anda jahe merah misalnya. Saya mau mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara menanam jahe merah yang ada di polybag atau di sak-sak itu ya, karena itu lebih efektif gitu. Nggak pakai ngeduk tanah, itu setiap tahun bisa tanam. Dan itu kan nggak butuh lahan gitu. Kenapa ya? Karena seperti hidroponik atau tabulam pot seperti itu saja. Tapi ini jahe merah tapi di dalam
di dalam apa namanya sak misalnya, enggak masalah. Padahal Anda orang matematika, enggak apa-apa gitu. Kan ini KKN ya, bukan PLP gitu, PPL gitu. Nanti kalau PLP atau PPL nanti terkait dengan keilmuan Anda. Ya. Kalau KKN bebas, apapun bisa Anda kontribusikan kepada masyarakat. Silakan, ada pertanyaan. Jadi harapannya jangan ngelis cuma satu potensi apapun itu misalnya. Loh Bu, kalau bakat saya itu merayu, ya gimana ya, bakat merayu itu apa ya potensinya? Membuat puisi, oke, ngajarkan anak-anak menumpahkan perasaannya, jengkelnya kepada gurunya atau kepada orang tuanya itu disampaikan lewat puisi tulisan itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengekspresikan rasa lelah, rasa jenuhnya sudah lama daring misalnya. Enggak masalah, nanti bisa untuk komunikasi, modal komunikasi antara anak atau siswa dengan gurunya, dengan antara siswa dengan orang tuanya. Bu, sebenarnya jangan dimarahi Bu, anak-anak ini sudah jenuh gitu loh. Ini loh Bu, dari puisinya yang ditulis ini loh Bu, kita kelihatan gitu tahu. Itu apakah itu juga bagian dari program KKN kalau misalnya hanya menjumpai satu siswa, menjumpai satu orang tua misalnya, ngobrol dengan mereka terkait dengan apa namanya kasus-kasus pembelajaran yang dialami, kesulitan anak gitu. Iya, itu kan ya Anda sudah menawarkan problem solving dan itu kan juga sudah berkontribusi. Itu juga bisa jadi apa namanya program gitu. Ini yang di daerah-daerah kawasan bencana ini kan sudah langsung psychological healing psikologis itu kan sudah langsung mereka turun tangan terjun untuk ya termasuk juga itu bisa dikonversikan ke mata kuliah oleh Bapak Ibu dosennya dibantu untuk menguruskan nanti. Gitu ya. Nanti case yang ada di lapangan seperti apa, potensi dari masing-masing kelompok Anda apa, dirancang menjadi program kerja. Oke, saya garis bawahi lagi tugas Anda 5. 1, susun kepanitiaan dalam kelompok Anda. 2, tentukan berapa anggarannya untuk pelaksanaan KKN Anda ini. Yang 3, susun terkait dengan potensi individu, masing-masing anggota kelompok semuanya harus menyusun dan memberikan masukan ke dalam tabel-tabel itu, nama anggota kelompok. Kemudian yang 4, buat desa prioritas untuk ditempati menjadi tempat KKN dan segera dieksekusi dan dilaporkan untuk saya plottingkan desanya sehingga nanti kalau ada kelompok KKN lain yang ingin plotting desa itu sudah diplotting siapa yang lebih awal, seperti itu. Kemudian itu tadi, setelah pemetaan desa mana, segera dilaporkan ya, saya. Baru kemudian kita ngobrolin lagi masalah program kerja. Nah itu yang 5. Nanti dari sana membreakdown program kerja. Termasuk yang tidak masuk dari 5 tugas ini adalah Anda mempelajari materi-materi yang akan saya forward ke WhatsApp Anda dari pembegalan KKN. Any question, please? Silakan. Saya mau tanya lagi, Bu. Silakan, Mbak Intan. Bu, tadi kan per kelompok ada topik inti. Nah, itu tiap mahasiswa itu punya program kerja sendiri-sendiri atau bagaimana, Bu? Program kerjanya itu kan jadi satu. Maksudnya program kerja masing-masing kelompok itu kan jadi satu. Dan nanti PIC-nya masing-masing program kerja itu yang baru kemudian sendiri-sendiri. Nanti kan ada pembagiannya. Oh iya, baik Bu. Makasih. Sama-sama. Artinya bahwa program kerja itu dilaksanakan sendiri-sendiri. Program kerja itu dibuat bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, tidak parsial gitu. Ya. Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan, boleh. Untuk tugasnya ini dikumpulkan kapan, Bu? Lalu akan ada pertemuan virtual lagi seperti ini atau bagaimana, Bu? Baik, Anda maunya tugasnya dikumpulkannya kapan? As soon as possible kalau desanya. Untuk kita plotting desa. Kalau misalnya untuk pembukaan KKN itu tanggal 23. Sekarang tanggal berapa?
20. Iya, 20. Anda mau ketemu lagi tanggal berapa? Tanggal 22 kah? Lusa, dengan posisi sudah terselesaikan semua pekerjaan itu? Artinya tugas yang saya berikan kepada Anda hari ini sudah terselesaikan? Bagaimana? Iya, boleh Bu. 22 mungkin nggak apa-apa. Berarti tanggal 22 kami mengumpulkan tugas sekaligus pertemuan virtual lagi. Boleh ya. Nanti tak anggarkan untuk apa namanya, tak buatkan Zoom-nya juga. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Arief. Tadi Ibu mengatakan bahwa untuk hanya 2 jurusan yang bobot SKS-nya itu 20, sementara kami ini masih 3 ya, Bu. Ya. Berarti kalau 3 kemungkinan kami KKN itu berapa lama, Bu? Kalau KKN Anda sesuai jadwal dengan yang ada di panduan itu. Kalau yang KKN yang dari jurusan, misalnya dari jurusan PLB dan jurusan ekonomi itu sudah jalan KKN-nya. Jadi mereka kan terintegrasi dengan perkuliahan. Jadi kemarin waktu masuk di perkuliahan ini mereka itu sudah mulai action gitu. Dan sudah mulai misalnya melakukan identifikasi assessment kepada siswa, sudah mulai merancang program pembelajaran kepada siswa, karena nanti mereka orientasinya juga ada micro teaching, ada internship atau PLP itu, kemudian ada juga mata kuliah intervensi, misalnya itu semuanya di lapangan. Jadi mereka sudah mulai dari sebelum Anda mulai. Dan mereka akan belum selesai ketika Anda sudah selesai. Kenapa? Karena muatannya kita 3, mereka 20. Jadi 1 semester mereka di lapangan. Begitu. Mereka kapan selesainya? Anda sudah selesai, mereka belum selesai. Berarti kira-kira kita kapan, Bu, selesai, Bu? Nah, coba dilihat di jadwal. Ada jadwal. Tak berikan nanti, apa namanya panduan-panduannya itu. Oh, boleh, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. 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 Sama Sumi. Hotel. Izin bertanya lagi. Hotel. Melihat yang di PPT itu tulisannya tanggal 23 Februari sampai 15 Juni 2021 di setiap hari. Nah, itu apakah dari pagi sampai sore atau ada jamnya sendiri tuh? Karena ada saat membuat program kerja itu ada penjadwalan. Hari ini mau ngapain, begitu kan. Jadi misalnya targetnya hari ini saya mengerjakan apa, ini siapa Pak IC-nya, saya mengerjakan ini, teman-teman mengerjakan ini. Itu kan ada pembagian kerjanya. Jadi apakah setiap hari saat pagi sampai sore gitu? Ya bisa jadi satu hari itu Anda punya 2 agenda. Agendanya mau ngapain misalnya? Agendanya saya itu mau ke sosialisasi ke kelurahan gitu kepada ibu-ibu. Mumpung sekarang ada balita itu itu kan ada balita, ada lansia ya, yang Posyandu. Ada posyandu. Posyandunya kan ada untuk balita, ada yang untuk lansia, begitu ya? Iya. Iya, Bu. Nah, Anda mau sosialisasi kepada lansia gitu ya boleh gitu. Kemudian sore harinya Anda mau lanjut dengan pembuatan branding website desa gitu. Maksudnya branding website desa apa? Anda memetakan desa ini tuh punya potensi apa saja sih, kemudian Anda membuatkan websitenya untuk profil desa seperti itu boleh gitu. Jadi intinya apa sih yang memungkinkan bisa Anda lakukan semasa KKN ini, itu kan melihat dari apa yang ada di desa, potensi apa yang kemungkinan memungkinkan untuk bisa diberikan kontribusinya oleh mahasiswa, itu silakan dilakukan. Jadi programnya itu apa? Nah, programnya sekali lagi bahwa pilih topik KKN Anda, kemudian yang kedua adalah dengan topik KKN itu di breakdown kepada program kerja, disesuaikan dengan potensi masing-masing teman-teman yang ada.
Gitu ya. Misalnya ada hari Minggu kita lanjut kerja. Enggak apa-apa, ada aktivitasnya. Kemudian ada hari Minggu yang oke, kita hari ini tuh tidak ada aktivitas dengan desa, tapi kita aktivitasnya adalah internal dengan tim KKN, aktivitasnya adalah evaluasi program, enggak apa-apa. Itu juga misalnya Anda hari Minggu ini aktivitasnya yang Anda laporkan di logbook itu evaluasi pelaksanaan dalam 1 minggu KKN gitu. Kemudian kalau bisa sih karena di Surabaya saja tidak terkendala sinyal, harapannya setiap hari itu Anda bisa menyampaikan terkait dengan logbook aktivitas harian. Kalau kemarin-kemarin kan KKN-nya misalnya di Pacitan, di mana itu kan harus turun dulu ke kota baru dapat sinyal gitu. Karena beberapa wilayah memang di pegunungan gitu. Gitu. Ya, Mbak Rani gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Terima kasih Bu Ima. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Seperti ini teman-teman. Nanti kalaupun toh misalnya ada kesulitan boleh menghubungi saya setiap waktu. Kemungkinan nanti bisa jadi DPA-nya akan saya kembalikan ke Kapus KKN karena saya sebenarnya sudah membimbing 3 tempat lokasi yang memang itu satu di Trenggalek, yang kedua di Jombang, yang ketiga di Kediri gitu. Dan itu KKN yang terintegrasi dengan 20 SKS itu tadi. Dan saya kok tiba-tiba juga masuk di KKN Surabaya, tapi setidaknya tidak masalah saya membantu Anda untuk mengarahkan mana yang sebaiknya sudah Anda plotting. Setidaknya nanti Anda kata, bukan saya yang membimbing Anda, itu sebenarnya tidak masalah sama sekali gitu. Paling tidak Anda sudah paham apa yang bisa Anda lakukan secara mandiri di dalam kelompok, begitu ya. Kalaupun toh saya tidak boleh pindah, artinya memang saya harus membimbing 6 kelompok KKN, ya wis tidak apa-apa. Saya siap gitu juga untuk mendampingi Anda untuk menjalankan aktivitas KKN ini. Tapi kalau misalnya nanti memungkinkan bahwa saya bisa undur diri untuk digantikan oleh Bapak Ibu dosen yang lain dan Anda ada kesulitan, pengen berkonsultasi, boleh. Silakan kapan saja boleh berkonsultasi juga dengan saya. Begitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Bu, saya mau bertanya. Silakan Mbak Cynthia. Iya Bu, jadi jurusan akuntansi atau mungkin fakultas ekonomi semuanya itu ada PKL juga kan Bu ya. Nah itu PKL-nya itu kemungkinan jadwalnya bersamaan dengan KKN Bu, tapi mulainya pertengahan Maret. Nah itu jadwal KKN-nya itu bisa maksudnya menyesuaikan PKL atau bagaimana Bu? Karena berbarengan waktunya. Maksudnya KKN dan PPL? Iya, PKL, iya Bu. Jadi PKL. Ya. Oke. Ya. Yang saya pahami memang kemarin di KKN yang angkatan 2021 dan 2020 ini sedikit ada chaos karena memang ada pengunduran masa jadwal KKN, adanya pandemik ini yang kemudian menjadikan sistemnya harus dirombak. PPL atau PLP atau internship di beberapa jurusan itu juga beririsan dengan KKN akhirnya. Nah, harapannya nanti Mbak Cynthia yang memang di jurusannya memang sudah mulai ada kegiatan aktivitas perkuliahan lain, misalnya entah itu PLP atau internship yang juga perlu turun ke lapangan, maka harapannya adalah mengkomunikasikan kepada dosen pembimbing dan juga teman dalam kelompok, sehingga 2 perkuliahan itu bisa tetap berjalan. Dan mohon dimaklumi bahwa kenapa kok kemudian tetap dipaksakan bahwa aktivitas baik itu PLP atau KKN bisa tetap berjalan, harapannya adalah Anda bisa tetap lulus on time. Sebagaimana juga Pak Rektor sekarang mengkonversikan tugas akhir skripsi itu ke dalam artikel. Itu tujuannya adalah demi kemudahan Anda, demi agar Anda bisa on time, demi agar bisa Anda bisa sesuai dengan target awal seperti itu.
kami juga begitu, baik tim KKN ataupun Bapak Ibu dosen itu memutuskan tidak masalah, kalaupun toh beririsan, toh satunya bisa dilakukan dengan daring misalnya. Toh satunya juga bisa dipersiapkan dengan luring, sehingga nanti kalaupun toh dalam satu hari ada 2 agenda aktivitas, baik di PLP atau KKN, mohon ini adalah momentum Anda untuk cerdas untuk berkomunikasi dengan baik dengan anggota kelompok dan dengan dosen pembimbing lapangan, dan semoga bisa tetap menjalankan aktivitas keduanya dengan baik-baik saja. Ya Bu, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Termasuk juga bagi yang mahasiswa memprogram mata kuliah di luar kampus. Artinya bisa jadi ada yang memprogram di Brawijaya, memprogram di Universitas Pendidikan Indonesia, di Universitas Negeri Jakarta. Mohon perkuliahan Anda tidak terganggu dengan program KKN. Silakan Anda membuat time schedule untuk masing-masing perkuliahan itu, sehingga kalau waktunya kuliah, karena Anda kuliah outbound, maka silakan tetap mengikuti perkuliahan di universitas tersebut. Ada beberapa di antara Anda, saya kemungkinan juga banyak di antara Anda yang mengikuti kuliah di universitas lain, ya? Adakah? Saya. Iya, Mbak Anis dan ya beberapa teman yang lain misalnya, ya. Ya, banyak mahasiswa yang ikut kuliah di kampus lain. Oke. Silakan tetap mengikuti perkuliahan di universitas-universitas tersebut, dan harapannya Anda tetap bisa, KKN tetap bisa juga berkontribusi. Gitu ya. Ya. Jadi memang ada mahasiswa inbound, ada mahasiswa outbound. Anda keluar, berarti Anda juga bagian daripada mahasiswa yang memprogram di universitas di selain di UNESA. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah, Bu. Oke, barakallah. Begitu ya pesan saya tadi, bahwa targetnya adalah Anda selesaikan, sehingga nanti insya Allah tanggal 20 akan saya berikan kembali link untuk saya mengecek progres dari penugasan hari ini seperti apa. Harapannya sesegera mungkin Anda bisa menentukan lokasi desanya, sehingga saya bisa komunikasikan kepada tim KKN untuk segera input desa, dan kalau sudah terinput biasanya sudah terkunci, tidak bisa ditempati lokasi yang kelompok yang lain. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya tutup. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih.